Tadi sudah ada pertanyaan yang masuk dari warganet, akan kami bacakan kembali ketika mengatakan kenapa masalah toleransi selalu menjadi polemik di negara ini sejak rezim ini berkuasa. Rezim-rezim sebelumnya nggak pernah sampai begini ributnya. Ini sepertinya Kang Maman yang harus menjawab ini. Kang Maman, ini pertanyaan dari Babah. Iya, yang pertama karena ini media sosial sangat bebas. Kalau dulu itu kita mungkin kalau zamannya Pak Harto, sedikit kita berbeda, itu tidak akan ada yang bersuara, tapi langsung dipenjara atau malah dibunuh. Jadi sekali lagi media sosial ini menyumbang demokrasi tidak menjadi voice, tapi menjadi noise, menjadi kegaduhan. Makanya sikap saya sebenarnya kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, freedom of speech di zaman Jokowi ini sebenarnya mengalami sesuatu yang lebih konstruktif, lebih bagus. Kita bebas bicara dan lain sebagainya. Walaupun saya setuju juga Bang Mustafa, Pak Lius bahwa ada orang yang menggunakan politisasi, stigma dan lain sebagainya untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu yang saya tidak setuju juga. Misalnya dia kalah dalam jabatan di sebuah perusahaan lalu menstigma dia Taliban. Itu nggak boleh. Kita harus menempatkan pada posisi bahwa seorang menduduki jabatan itu karena profesionalisme, karena dedikasi, karena loyalitas dan sebagainya. Termasuk loyalitas kepada negeri ini, Indonesia. Jadi bagaimana mungkin kita membiarkan seorang menempati jabatan sementara dia meragukan tentang Pancasila yang menjadi ideologi dan NKRI. Nah yang kedua, kalau membandingkan dengan rejim yang lalu, menurut saya kita bersyukur loh di rejim ini kita bebas berpendapat dan sebagainya. Kalaupun ada kelemahan-kelemahan, ini justru menjadi tantangan kita di 2024 agar kita lebih menekan kepada aparat bersikap tegas, tidak diskriminatif, tidak boleh hanya karena dia mayoritas dia dibiarkan dan lain sebagainya. Masukan ini menjadi penting, maka pertarungan kita hari ini adalah pertarungan bagaimana 2024 apa yang kurang di rejim ini kita perbaiki, apa yang sudah menarik termasuk soal kebebasan dan sebagainya kita teruskan. Itu aja menurut saya. Kalau tadi Anda kemudian menyalahkan media sosial ya, padahal pegiat media sosial kita, Bang Nahra tadi pemerintahnya ini, Bang Lius juga pemerintahnya yang kurang tegas. Pak Ustadz ya, jangan bicara 2024 kek. Evaluasi Bang. Bukan 2024, ini masih 3 tahun. 3 tahun ini cukup. 3 tahun ini kita pakai tertibkan. Tertibkan ini. Ini ada yang salah kita benahi. Nah tadi FPI, saya sebetulnya, ya saya bukan Islam ya, saya Buddha. Hati saya ganjel juga loh. Ganjelnya di mana Bang? Kok enak bubarin organisasi tanpa proses peradilan? Gak boleh itu diadili. Karena tuduhan terhadap FPI itu saya mata kepala sendiri dan saya alami sendiri. Gak seperti itu. Nah sekarang Habib Rizik ditangkap. Pasalnya apa? Pasalnya karena dia bilang dia sehat. Kenanya 4 tahun. Dia berkerumun. Nikahin. Udah dihukum. Kena denda 50 juta. Dihukum 8 bulan. Udah habis. Tapi sekarang yang kena pasal sampai masih di dalam sel apa? Kok ini nggak ada yang teriak? Termasuk anggota dewan. Mestinya 560 anggota dewan tuh berteriak. Lepaskan Habib Rizik. Soal kalau nanti ada kasus yang memang nyata-nyata dilakukan oleh Habib Rizik, ada pidananya yang jelas. Tapi kalau HRS kan sekarang proses peradilan dan FPI juga sudah inkrah. Bang Lius, kita soal fokus soal toleransi. Yang kena ini kan urusan karena dia ngomong dia sehat. Kena 4 tahun loh, ngeri nih. Ini proses yang paling serius di pemerintahan ini. Ini yang bikin orang marah. Nah, kalau Anda berpendapat seperti itu, bagaimana tadi dengan pertanyaan netizen kita? Kok kayak nampak-nampaknya di rezim ini saja toleransi jadi makanya demikian tadi tipis? kan saya bilang, kenapa sekarang di pemerintahan ini aja masalah toleransi bermasalah. Ya sorry ya Kang Maman ya. Ya Kang Maman aja mikirnya udah 2024. Nanti kita evaluasi. Ini pulang dari sini ini kita mikir sama-sama. Ini kan ditonton banyak orang nih. Pikirin dulu nih. Itu yang gebuk. Salah. Itu Bang Kosrat yang bilang agama sama. Jangan dihukum. Niatnya tuh baik. Jangan dibully. Udah kasih tahu. Pak,
ini lain loh Pak. Saya punya pengalaman, saya bisa mengerti. Saya bisa paham kalau yang agama lain nggak suka saya melakukan apa, saya oke. Tapi khusus kalau Baik. Habib Rizik, FPI ya, dibilang intoleransi. Itu musim Covid, wihara tertua di petak 9. Nggak diminta loh. Dia datang bawa semprot-semprotan. Sampai pengurus wihara bingung. Semuanya berterima kasih. Itu bukan pencitraan. Saya nggak pernah ke wihara di situ minta-minta. Wihara Cingteyen di petak 9. Jadi Baik. kalau ada bencana tanpa disuruh, itu eset bangsa. Jangan terus dibubarkan, terus ditambah lagi. Saya nggak tahu Pak Ade Armando mungkin punya kemarahan, kebencian sama teman-teman FPI. Ini langsung harus dijawab sama Mas Ade supaya clear Iya juga itu, dong, kan. dijawab. Supaya jangan Sengaja ada saya nada mau. kebencian yang Oh iya, silakan. Oh iya, kalau FPI udahlah, nggak ada kata maaf terhadap mereka. Ini contoh korban, Pak Lius. Pak Lius juga nyebut bahwa mereka datang ke wihara terus apa tadi? Nyemprot. Disinfektan. Yang mukulin orangnya gimana? Yang bunuh orangnya gimana? Yang bakar-bakarnya gimana? Masa itu dimaafkan? Yang di Cikesik tahu nggak? Tahu Cikesik nggak? Tahu tapi bukan FPI. Ah ya Enggak. saya Kalau mau bilang- dibunuh atau apa saya mau pasti bilang- udah dihukum. Saya dihukum, Pak. lihat ya di kartu Dihukum, Pak. anggota FPI itu. Makanya ini sekjennya luar biasa tuh, bekas orang LBH siapa? Munarman. Munarman. Ya, Dia oke. orang ngerti hukum, di kartu anggotanya itu dilarang membawa senjata tajam, dilarang membawa Lah ketika dia memukul. ketika dia menyerang timnya Pak Maman, apa istilahnya aliansi kebangsaan, itu kebebasan beragama, itu bawa senjata, mukulin menyerang ibu-ibu, anak-anak, Pak Maman masuk rumah sakit. Teman di saya masuk penjara rumah loh, sakit. itu udah di penjara Nggak, loh. saya mau bilang Habib FPI Rizik juga di penjara, Ya, sekarang- si Munarman juga di penjara. Maksud saya, orang yang salah sudah dihukum, terus jangan dipegangin. Saya waktu setelah Ahok itu, jadi komisaris utama, Pak saya pendukung. Pak Lius. Saya bilang, nggak boleh orang udah kena salah, dia udah dihukum. Dia mau jadi komisaris utama, dukung kalau dia Rizik korup. bilang apa soal Kristen? Apa? Apa? Bapak nggak tahu? Ya saya agamanya kan Buddha. Ya, jadi Bapak nggak peduli sebetulnya bahwa dia menghina Kristen. Dia menyebut siapa bidannya kelahiran Yesus. Itu penghinaan luar biasa. Jadi kalau sekarang mau dicari-cari kasusnya banyak. FPI kenapa tidak bisa diterima sebagai organisasi di Indonesia? Karena di ADART-nya dia tidak mau mengubah kata-kata bahwa FPI berlandaskan pada syariah yang secara khafah di bawah khilafah. Kita kembali ke topik Bang, jangan bahas soal Sorry, FPI. FPI sorry, sudah itu clear, yang sudah diminta inkrah putusan untuk peradilannya. Enggak, begitu ceritanya begini jadi udah selesai. Saya bercerita tentang Bapak mengatakan pemerintah yang salah. Iya. Ya, pemerintah menutup FPI itu salah. Saya harus bela pemerintah. Kalau menurut saya Pemerintah- dia nggak boleh langsung tutup. Boleh. Dia harus adili dulu. Bapak belajar Di peradilan inilah baru. belajar undang-undangnya, Pak. Bisa dinyatakan bahwa tidak diberikan surat izinnya atau surat organisasinya karena tidak melandaskan diri. Sebetulnya gampang Pak waktu itu. Kalau FPI mau menghilangkan kata-kata itu, Bang Ade. syariah Oke. yang kafah di bawah hilafah selesai. Kasus Tapi mereka ini nggak mau. sebenarnya kita kembali lagi Bapak-Bapak semuanya, kasus kita mengenai toleransi di Indonesia banyak tadi contoh-contoh bibitnya kasusnya. loh, ini Ya. bibitnya loh. Kita tahan dulu Karena- di situ Bang Luis. Kita Kita kembali jangan usai jeda memperkeruh saat Bapak-Bapak, lagi. kami akan segera kembali sesaat lagi. Catatan demokrasi, kami juga sudah kehadiran Ustadz Erick Yusuf. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz Erick Assalamualaikum Yusuf. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami persilakan untuk narasumber bertanya. Wah, Bang Nahra silakan langsung. Sudah angkat mic. Betul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya tahu Islam di Indonesia mayoritas. Tentu tentang toleransi penting. Apakah ada ajaran toleransi yang lebih baik dari ajaran Islam? Terima kasih Ustaz. Baik, Alhamdulillah yang bertanya sebetulnya sudah tahu apa yang ditanyakan. Ya bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wa ba'du.
Jadi jelas ya kalau kita lihat baik di dalam ayat Quran ataupun dalam hadis ya, atau hadis saja dinyatakan begini. Ketika sahabat bertanya, seperti apa sih atau bagaimana sih agama yang dicintai oleh Allah? Kan Rasulullah SAW menjawab, Al-Hanif ya, As-Samhah gitu. Agama yang lurus dan agama yang toleran. Ya, As-Samhah itu kalau kita lihat tasamuh, bagaimana kita saling toleransi. Nah di sini sebetulnya toleransi yang artinya saling menghargai, saling bisa menempatkan diri ya dari kemajemukan. Nah, saya ingin menegaskan begini, sebetulnya alam demokrasi kita ini harusnya membawa kita kepada yang namanya civic intelligence, di mana yang namanya warga ya, yang namanya masyarakat harus kemudian menjadi orang-orang yang memahami ketika masuk ke dalam politik atau masuk ke dalam demokrasi ini bukan hanya ritual pemilihan pergantian pemimpin saja, tetapi ada satu waktu di mana mereka yang mencintai negaranya bisa memberikan ide, pikiran, gagasannya gitu, agar supaya mereka ini bisa kemudian memberikan sumbangsi bukan hanya tadi ya bagaimana mereka mencurahkan kekesalan dari tadi berbagai apa yang ada apalagi di sosmed gitu. Tetapi mereka-mereka ini kalau kita lihat kecerdasan yang namanya masyarakat itu di mana mereka bisa menempatkan keunggulan dirinya di antara harmoni kemajuan atau bisa mencari titik temu dari kemajemukan. Dan ini sebetulnya penting ketika umat Islam ini kan dituntun dalam surah Al-Hujurat misalnya, Ustaz. Di situ disebutkan syu'uban wa qabail kan, wa aljalnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Jadi kalau kita lihat ya Yohannas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Ini kan bagaimana kemajemukan, bagaimana perbedaan ya tentang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tapi lita'arafu. Lita'arafu di sini apa sih ta'aruf? Ta'aruf di sini artinya mereka bisa saling mengisi, saling mengenal untuk saling bertukar manfaat. Nah disinilah yang saya bilang bahwa alam demokrasi kita sesungguhnya mestilah membawa itu semuanya. Bukan terjebak ke dalam ritual pergantian kepemimpinan saja yang akhirnya mereka terjebak dalam apa tadi? Dalam kemudian memakai bahkan toleransi untuk memukul lawannya gitu ya. Jadi toleransi dipakai, semua dipakai narasi-narasi untuk akhirnya saling merendahkan dan lain-lain. Dan inilah satu PR besar untuk kita. Tentu tadi jawabannya adalah agama Islam, agama yang toleran, yang kita pahami bahwa di zaman Rasulullah SAW sendiri bahwa yang namanya Piagam Madinah itulah yang mencontohkan yang namanya toleransi dalam kemajemukan. Kurang lebih seperti itu insya Allah. Oke, Ustaz saya nanya ya, bahwa Islam melarang dogmatisme soal orang yang mengajarkan absolutisme, terus tribalisme, egoisme, kekerasan dan sebagainya. Makanya kita bersyukur akhirnya aparat menangkap Yahya Walloni dan menangkap MKC. Tapi ketika MKC lalu sudah di dalam proses hukum, dia menjadi korban kekerasan dari Pak Napoleon Bonaparte dengan alasan dia membela Islam. Kira-kira ada nggak ya ajaran Islam untuk lalu menghajar orang yang berbeda dengan alasan agama? Apakah itu tidak bentuk kriminalisme atas nama agama atau membajak narasi agama yang damai atau membela agama hanya untuk dia marah gitu? Pertanyaannya Kang Maman. Oke. Singkat saja Ustaz. Kang Maman begini ya, saya ingin justru media ini, sosmed ini, itu sebetulnya bagaimana menggiring masyarakat agar supaya bisa membedakan mana yang namanya toleransi, mana yang namanya hukum, permasalahan hukum. Ini kan permasalahan hukum. Dan Islam ini jelas sekali, la ikraha fid din, kata Berus itu bilang, tidak ada paksaan ya di dalam mengikuti ajaran agama Islam. Dan Islam ini kalau kita lihat Rasulullah SAW sendiri, walaupun beliau di Taif itu dahinya berdarah, tetapi malaikat Jibril menawarkan apakah Rasul mau bukit itu dibalikan untuk kemudian menghukum orang-orang yang zalim. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan-jangan, wahai malaikat Jibril. Mereka hanya orang-orang yang tidak paham. Suatu hari nanti anak-anak mereka justru yang membela Islam. Kan ini sebetulnya bentuk toleransi, bentuk pemahaman yang betul-betul Islam ini agama yang merangkul semuanya. Dan inilah sebetulnya ya, saya ingin semua di masyarakat, apalagi tadi Kang Maman tadi ya, kalau misalnya kita lihat bicara 2024 ya, tadi Pak Pius juga bicara 2024. Beginilah,
masuk ke 2024, coba bisa nggak kita masuk untuk membangun segala sesuatu zone dengan prasangka-prasangka yang lebih baik. Kita ku anfasikum wa ahlikum naro, artinya dari lingkungan kita yang terkecil kita merangkul untuk tidak kemudian biasa membuli, tidak biasa kemudian merendahkan, tidak biasa untuk black campaign dan lain-lain. Nah disinilah sebetulnya betapa indahnya demokrasi 5 tahun sekali itu kalau kita masuk ke dalam sumbangan-sumbangan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan yang produktif. Itu yang kita harapkan gitu ya. Jadi masyarakat itu sebetulnya ini sudah bisa disebut muak. Ini sudah basi lah permasalahan-permasalahan bagaimana yang tadi itu misalnya santri dan lain-lain dieksploitisir untuk kepentingan politik kelompok. Ini sebetulnya masyarakat ini sudah muak dengan hal seperti ini. Jadi saatnya kita sekarang insya Allah para pimpinan, para tokoh dan lain-lain mengedepankan tadi tauladan untuk masyarakat semuanya. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Erick Yusuf, Mas Ade Armando, Kang Maman Imanul Haq, Bang Lius dan juga Bang Nahra sudah dari Catatan Demokrasi. Saya Andrew Benda Merkuri. Saya Maria Askaf. Jangan jadikan toleransi untuk dimanfaatkan menggiring opini, tapi jadikan toleransi untuk bingkai agama di NKRI. Kita jumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Sampai jumpa.